Kamu merasa hidupmu berjalan seperti biasa. Bangun pagi, bekerja, berinteraksi, pulang, lalu tidur, tapi entah kenapa, di sela-sela semua itu, ada rasa kosong yang mengendap, seperti ada sesuatu yang hilang, tapi kamu sendiri tidak tahu apa. Kamu tidak sedang sedih, tapi juga tidak benar-benar bahagia. Tidak ada masalah besar, tapi rasanya ada yang salah. Dan yang paling membingungkan adalah, kamu tidak tahu harus menjelaskannya ke siapa. Banyak orang menjalani hari-harinya dengan senyum yang dibuat-buat, energi yang dipaksakan, dan rutinitas yang tidak lagi menginspirasi. Semua terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalam hati muncul bisikan-bisikan yang sulit diabaikan. Apa benar ini hidup yang aku mau? Atau, kenapa rasanya ada lubang yang tidak bisa diisi oleh apapun? Kadang kita coba mengabaikannya dengan menyibukkan diri. Scroll media sosial, mengalihkan perhatian ke hiburan, mengejar validasi. Tapi malam datang juga. Dan saat sunyi menyelimuti kamar, saat layar dimatikan, suara itu kembali. Sunyi yang asing tapi familiar. Sepi yang tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam. Kalau kamu sedang merasa seperti itu sekarang, mungkin bukan karena kamu lemah. Mungkin kamu hanya sudah terlalu lama berpura-pura kuat. Terlalu lama menyangkal bahwa ada sisi dari dirimu yang butuh didengarkan. Dan percayalah, kamu tidak sendirian. Banyak orang merasakan hal yang sama, tapi memilih diam. Karena mereka takut dikira lemah. Takut dianggap terlalu sensitif. Padahal justru disitulah letak kekuatan, berani jujur bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Narasi ini bukan untuk menjanjikan solusi instan, tapi untuk mengajakmu melihat ke dalam. Karena mungkin, yang kamu butuhkan bukan pelarian, tapi keberanian untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Kehampaan itu seringkali tidak datang dari kejadian besar atau kehilangan dramatis. Ia muncul perlahan, seperti kabut yang masuk lewat celah-celah kecil dalam rutinitas kita. Kita bangun, mengejar target, menyelesaikan tugas, mencapai satu demi satu pencapaian yang katanya harus kita kejar agar hidup terasa berarti. Tapi anehnya, setelah semua itu, bukannya penuh, justru terasa makin kosong. Kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa hidup harus selalu naik, selalu sibuk, selalu punya arah yang pasti. Padahal kenyataannya, tidak semua orang tahu apa yang sedang mereka kejar. Banyak dari kita menjalani hidup seperti sedang dalam autopilot. Bangun pagi, merasa lelah bahkan sebelum hari dimulai, berusaha tersenyum saat pikiran terasa berat, dan berpura-pura semangat ketika hati sedang tidak ingin apa-apa. Kita mengukur diri dengan standar orang lain, dan secara tidak sadar menyerap ekspektasi dunia luar sebagai kompas utama. Kita berpikir bahwa hidup yang berhasil adalah yang terlihat sibuk, penuh pencapaian, dihujani validasi. Tapi setelah semua itu, kita justru merasa hampa. Mengapa? Karena kita lupa menanyakan hal yang paling penting. Apakah semua ini benar-benar datang dari keinginan diri sendiri, atau hanya hasil dari ketakutan untuk tertinggal? Kehampaan seringkali berasal dari hidup yang tidak autentik, dari terus-menerus menyesuaikan diri dengan yang diharapkan orang lain, bukan yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Kita terlalu banyak mendengarkan suara di luar, sampai lupa bagaimana suara hati kita sendiri terdengar. Kita terlalu sibuk membuktikan sesuatu ke dunia, sampai lupa bertanya, untuk siapa semua ini? Dan di saat kita mulai meragukan arah hidup kita, suara-suara itu justru makin keras. Iklan tentang kebahagiaan instan, orang-orang di media sosial yang terlihat sukses, padahal mungkin sedang rapuh juga, dan tekanan bahwa kalau hidupmu tidak produktif, kamu sedang membuang waktu. Padahal kadang, yang kita butuhkan bukan lari lebih cepat, tapi berhenti sejenak. Bertanya, dengan jujur, apakah aku sedang hidup sesuai nilai yang penting bagiku? Atau hanya mengikuti arus, berharap perasaan kosong ini hilang dengan sendirinya?
Jangan-jangan, kehampaan itu bukan karena kita gagal, tapi karena kita tidak pernah benar-benar hadir untuk diri sendiri. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dari narasi dunia modern, bahwa kita tidak harus selalu hebat untuk merasa cukup. Di tengah dunia yang terus menuntut pencapaian, validasi, dan kesempurnaan, Stoikisme datang seperti suara bijak yang menenangkan, mengajak kita untuk hadir, bukan untuk menang, bukan untuk bersinar, tapi sekadar untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Filosofi ini tidak menuntut kita menjadi luar biasa, justru sebaliknya, ia mengajak kita menerima kenyataan bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian, dan yang bisa kita lakukan hanyalah merespons dengan tenang, dengan jujur, dan dengan penuh kesadaran. Dalam Stoikisme, kita tidak diukur dari gelar, jabatan, atau followers, tapi dari bagaimana kita bersikap saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Kita diajak untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal di luar kendali kita, seperti opini orang, pencapaian orang lain, atau hasil akhir dari setiap usaha. Fokusnya adalah pada hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Sikap kita, reaksi kita, dan keputusan yang kita ambil saat menghadapi kesulitan. Dengan cara ini, Stoikisme bukan tentang menjadi hebat di mata dunia, tapi menjadi damai di dalam diri sendiri. Kita bisa memilih untuk tidak ikut berlomba. Kita bisa memilih untuk tidak membandingkan. Dan kita bisa memilih untuk hadir dengan sepenuh hati, bahkan ketika hari terasa berat. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal mendapatkan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang bisa berdamai dengan apapun yang terjadi. Kita tidak perlu menjadi pemenang setiap waktu, cukup menjadi pribadi yang tidak kehilangan kendali atas diri sendiri saat semuanya terasa berantakan. Di usia 20-an yang penuh tekanan dan ekspektasi, ajaran ini seperti pelindung yang lembut tapi kuat. Ia membantu kita menahan diri dari godaan untuk terus membuktikan sesuatu, dan mengajak kita untuk mulai mencintai proses, termasuk kegagalan, kebingungan, dan rasa takut. Karena menjadi hadir, sepenuhnya hadir, adalah keberanian yang paling sederhana tapi paling bermakna. Afirmasi dan latihan sederhana dalam Stoikisme bukanlah hal yang rumit atau mistis. Justru kekuatannya terletak pada kesederhanaannya. Setiap hari, kita bisa memulai pagi dengan mengingatkan diri sendiri. Hari ini, aku akan menghadapi hal-hal yang tidak bisa kuatur. Tapi aku bisa memilih bagaimana aku merespons. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi jika dihayati, bisa menjadi jangkar yang menjaga kewarasan kita di tengah dunia yang berisik. Afirmasi seperti ini adalah bentuk perlindungan batin. Pengingat bahwa kita tetap punya kendali, meski dunia luar terasa kacau. Latihan lainnya adalah refleksi malam hari. Sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, apa hal yang kulakukan hari ini yang mencerminkan kendali diriku? Apa yang terjadi di luar kendali yang tetap bisa kuterima dengan tenang? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita mengenali pola pikir dan membangun kesadaran yang lebih dalam terhadap diri sendiri. Latihan stoik juga bisa sesederhana duduk diam selama 5 menit tanpa distraksi. Hanya mengamati napas, menenangkan pikiran, dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk berhenti. Ini bukan meditasi untuk mencari ketenangan instan, tapi latihan untuk menerima keadaan tanpa terburu-buru mengubahnya. Latihan seperti ini, jika dilakukan rutin, perlahan membangun keteguhan batin yang tidak mudah tergoyahkan oleh berita buruk, perbandingan sosial, atau ekspektasi yang menyesakkan. Afirmasi dan latihan ini tidak menjadikan kita anti emosi atau beku. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih sadar saat emosi datang, dan tidak langsung tenggelam dalam reaksi impulsif. Kita belajar untuk berdiri teguh saat badai datang, bukan dengan melawan, tapi dengan mengakar lebih dalam pada apa yang bisa kita kendalikan. Dan dari situlah kekuatan sejati muncul, dari kesadaran kecil yang dipraktikkan secara konsisten. Perasaan kosong yang sering datang diam-diam, saat malam sudah larut atau saat kita duduk sendirian, bukanlah tanda kegagalan.
Ia bukan bukti bahwa kita lemah atau tidak cukup kuat menghadapi hidup. Justru, kekosongan itu bisa jadi adalah ruang yang sedang disiapkan oleh diri kita sendiri untuk bertumbuh. Ia adalah panggilan yang lembut tapi kuat untuk menengok ke dalam, untuk menyelami hal-hal yang selama ini mungkin terlalu sibuk kita abaikan. Kamu tidak sedang hancur. Kamu hanya sedang mencari arah, makna, atau sekadar jeda yang bisa membuatmu merasa utuh lagi. Berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk benar-benar mendengarkan dirimu sendiri. Dengarkan suara kecil dalam hati yang selama ini teredam oleh ekspektasi, oleh target-target hidup yang mungkin tidak sepenuhnya datang dari keinginanmu. Ketika kita mulai berani mendengarkan, kita mulai pulih. Kita mulai kembali menjadi manusia yang lebih hadir, lebih sadar, dan lebih utuh. Meski belum sempurna, dan memang tidak harus sempurna. Dan jika hari ini kamu merasa hampa, itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu bisa menjadi awal yang baru. Sebuah kesempatan untuk mengisi ulang, bukan dengan validasi dari luar, tapi dengan kehadiran yang penuh dari dalam. Karena mungkin, hidupmu terasa kosong bukan karena kamu gagal, tapi karena terlalu lama kamu lupa menjadi dirimu sendiri. Jika narasi ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kesadaran ini pada yang lain. Klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke temanmu yang juga sedang mencari makna. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasimu, agar kamu tidak tertinggal konten reflektif dan menenangkan lainnya. Karena di tengah dunia yang sibuk, kamu butuh ruang untuk berhenti, mendengar, dan kembali pulang ke dirimu sendiri.